Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita akan belajar seni budaya yang tentang seni rupa. Untuk materi selanjutnya adalah tentang menggambar bentuk, ya. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak ingatkan lagi, tolong jaga kesehatan, ya. Jangan sering keluar rumah. Oke. Selanjutnya, langsung ke materi. Gambar bentuk adalah gambar yang dimana membentuk tiruan barang, orang, atau binatang. Yang dimana gambar-gambar tersebut yang kita lihat, kita buat di kertas kosong hanya menggunakan pensil. Nah, jadi yang namanya gambar bentuk itu adalah gambar-gambar yang kita lihat yang real, yang nyata, bukannya semacam imajinasi. Tapi bahan yang digunakan menggambar bentuk itu hanya di kertas, tidak menggunakan bahan lain. Oke, selanjutnya. Di sini bentuk adalah arti dari susunan koordinasi unsur-unsur bagian yang dimana membuat komposisi yang menghasilkan suatu gambar yang nyata. Nah, maksudnya adalah ketika kalian membuat gambar atau misalkan membuat desain, ya, posisi dari gambar misalkan ada bentuk gambar benda yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Nah, itu adalah termasuk komposisi yang dimana ketika ingin membuat gambar tersebut itu harus diposisikan yang benar. Terkecuali ya itu barang-barangnya yang bisa untuk dipindahkan. Beda yang benda-benda yang dimana ada di alam. Kalau benda yang bisa dipindahkan itu kita bisa ngatur posisi supaya ngebentuk bagian komposisi antara simetris, asimetris, dan sentral. Nah, komposisi tersebut adalah membentuk posisi yang dimana supaya terlihat nyata, enak untuk dilihat lah istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, gambar bentuk adalah suatu objek sedemikian rupa yang sama persis, ya, tapi hanya bentuknya 2 dimensi karena yang kita gunakan bahannya adalah kertas dan pensil, tidak menggunakan bahan lain. Karena yang namanya gambar bentuk itu hanya melihat dari komposisi yang nyata, benda-benda nyata. Terus gambar bentuk itu kenapa hanya menggunakan pensil dan kertas? Karena kalian harus belajar yang namanya sudut pandang, gelap terang, dan berbagai bentuk benda. Ya. Karena ketika misalkan kalian ingin membuat semacam karya, itu dasarnya itu harus tahu dulu bentuk-bentuknya seperti apa, namanya bentuk-bentuk benda, bentuk manusia seperti apa, atau bentuk buah-buahan. Kalian harus tahu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar macam-macam bentuk. Nah, ada 5 bentuk, ada kotak, bulat, elips, segitiga, dan persegi panjang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang dimana istilahnya normal lah ya untuk kalian lihat, atau misalkan yang sering kita lihat yang ada di lingkungan. Karena bentuk-bentuk benda tersebut yang gampang untuk ditiru atau dibuat. Kecuali kalau misalkan bentuk semacam benda Gucci, itu kan bentuk yang dimana semacam gabungan. Ada elipsnya,
ada kotaknya. Elipsnya itu bagian atasnya gitu kan, dengan diperhalus jadi bentuknya supaya lebih nyata tuh. Nah, dalam menggambar bentuk ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan. Nah, Bapak udah bilang kan ada prinsip-prinsipnya ketika kalian membuat gambar bentuk. Nah, kalian harus tahu dulu dasarnya seperti apa. Pertama itu adalah perspektif. Perspektif itu adalah sudut pandang yang gambar yang ingin kalian lihat. Contoh misalkan ada pandangan depan, pandangan samping, atas, dan bawah. Nah, itu adalah namanya perspektif. Karena ketika kalian membuat gambar, kalau misalkan berbeda sudut pandang, itu pasti hasilnya akan berbeda. Walaupun objek yang kalian gambar, misalkan ada 3 orang. Ada posisi yang samping, tengah, dan samping kiri. Itu berbeda hasilnya pasti. Karena posisi yang diambilnya itu berbeda. Jadi yang ditonjolkan contoh, yang tengah kotak, yang sampingnya benda yang agak sedang bagian elips misalkan kayak tabung, terus yang paling kiri itu adalah bola. Nah, jadi ketika kalian membuat gambar tersebut, karena berbeda posisi, hasilnya pun pasti berbeda. Walaupun isinya benda tersebut sama. Tuh. Selanjutnya adalah proporsi. Nah, proporsi ini adalah istilahnya volume. Volume yang dimana ukuran suatu benda. Benda yang dimana ingin kalian buat. Nah, proporsi juga bisa menentukan hasilnya. Menentukan hasil dimana gambar kalian. Contoh, gambarnya besar ukurannya, tapi ketika kalian gambar di gambar kalian, di kertas kalian, itu bentuknya jadi kecil. Nah, itu kan aneh. Kenapa aneh? Ya karena tidak sesuai dengan aslinya. Karena yang namanya gambar bentuk tadi Bapak udah bilang itu yang kalian lihat, yang nyata. Nah, itu adalah proporsi. Jadi harus sesuai dengan ukuran yang kalian lihat, ukuran yang dimana benda nyatanya harus sama. Berbeda sedikit nggak masalah, asalkan bentuk tersebut ada bagian yang dimana kalian tambahkan. Contoh bagian yang dimana ingin posisinya agak jauh benda tersebut, itu nggak masalah. Pasti agak berbeda sedikit gambarnya. Tuh. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah komposisi. Nah, tadi Bapak udah bilang komposisi adalah posisi benda yang kalian lihat, yang kalian susun. Itu komposisi. Misalkan paling depan itu adalah benda yang kecilnya, bagian belakang itu yang sedang, yang paling tinggi atau yang paling besar itu bagian yang paling belakang. Itu komposisi. Komposisi itu ada 3, Bapak udah bilang. Ingat, ada komposisi simetris, itu bentuknya sama rata. Asimetris itu bentuknya ada yang kecil, besar, dan sedang. Kalau sentral, bentuk yang paling besar itu ada posisinya ada di tengah-tengah. Samping-sampingnya itu adalah bentuknya yang kecil-kecilnya atau sebagai penambah supaya lebih bagus. Lanjutnya yang terakhir itu adalah gelap terang. Nah, di sini gelap terang itu yang namanya dimana posisi benda tersebut yang terkena bagian cahaya itu sebelah mana, yang tidak terkena cahaya itu bagian yang mana. Jadi harus jelas, harus tahu dulu yang namanya gelap terang itu seperti apa. Walaupun ada di dalam ruangan, kalau ada sedikit cahaya yang berbeda, itu pasti ada mempunyai istilahnya gelap terang, bagian yang gelap dan bagian yang terang. Memang istilahnya yang namanya gelap terang ini tergantung posisi cahaya. Karena kalau misalkan posisi cahaya mungkin kalau misalkan di atas lah ya, itu agak susah. Kalau misalkan posisinya dari samping, dari depan, ya itu lebih gampang. Jadi ketika kalian membuat gambar, usahakan
cari posisi gelap terang itu yang dimana bagus untuk dibuat atau gampang untuk dibuat. Kalau misalkan yang susah itu pasti kalian kerepotan sendiri nantinya. Nah, selanjutnya adalah bayang-bayang. Nah, ini semacam, kalau bayang-bayang hampir semacam penambahan aja, yang dimana bentuk bayangan yang si benda tersebut dari gelap terang ada yang bagiannya nambah besar, ada yang bagiannya nambah kecil. Itu bayang-bayang disebutnya. Ya, contoh kalian misalkan berdiri, posisi cahaya datang dari misalkan sore hari, tapi dengan sorotan yang sangat tajam atau misalkan sangat terang, itu pasti tadinya badannya kecil jadi nambah tinggi atau nambah lebar. Itu namanya bayang-bayang. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar. Mungkin di sini Bapak ngambil contoh itu gambar-gambar bentuk dan semacam posisi buah-buahan lah ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah posisi benda-benda yang disusun dengan komposisi yang asimetris. Kenapa asimetris? Karena ada benda bentuk yang kecil, yang besar, dan yang sedang. Itu asimetris. Jadi bentuknya berbeda. Selanjutnya. Nah, ini sama asimetris. Posisinya yang dimana bentuk tersebut komposisinya lebih disusun rapih supaya terlihat indah. Terlihat kan sama kalian bagian mana yang terlihat gelap atau bagian yang terang bagaimana posisinya, komposisi bendanya seperti apa, ya kan, proporsi bendanya seperti apa, itu terlihat. Ada yang besar, kecil, dan sedang. Nah, ini sama, ini asimetris. Ya, kalian lihat bagian gelapnya sebelah mana. Ini sama dengan, lihat, ini adalah posisi pandangan depan. Posisi bentuk pandangan depan, walaupun objeknya sama, ini posisinya pandangan depan ya. Nah, selanjutnya adalah posisi bagian yang sampingnya, samping kanan lah ya, ini sudah disebutkan. Lihat, posisinya jadi yang gelas yang kecil itu adalah posisi di tengah-tengah, karena posisinya yang dimana diambil itu adalah berbeda posisinya. Nah, itu adalah komposisi atau misalkan perspektif sudut pandang. Komposisi jadi berbeda, aneh. Bukan aneh, maksudnya lebih terlihat muncul bagian mana yang ingin dimunculkan, yang utama. Kalau ini kan bagian yang gelasnya, tapi dengan yang posisi yang dimana bagian teko yang belakangnya itu tidak terlihat sebagian, tapi kalau ini harus terlihat semuanya. Oke. Nah, kalau ini adalah contoh bagian yang dimana semacam bentuk buah-buahan lah ya, dengan diposisikan yang kalian istilahnya sanggup untuk dibuat. Nah, ini adalah semuanya asimetris. Komposisi, ya kan, perspektifnya, ini semuanya dipakai. Bentuk-bentuknya ada semuanya kan. Elipsnya ada, bulatnya ada, segitiganya ada. Nah, ini adalah istilahnya paket lengkap lah ya, bisa disebutkan. Nah, ini adalah hampir sama dengan Bapak tadi bilang, tergantung posisi yang kalian ambil bagian yang mana. Antara bagian tengah, samping, ya kan, itu berbeda pasti hasilnya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan ke garis bantu. Garis bantu adalah semacam skema bentuk objek atau benda beserta bagian-bagiannya yang terkonstruksi dari garis-garis lurus maupun lengkung. Fungsinya untuk membantu memudahkan menggambar bentuk objek atau benda secara relatif tepat. Nah, sebenarnya Bapak kurang rekomendasi untuk garis bantu, karena di sini ketika kalian sudah mahir atau misalkan misalnya sudah bisa lah ya, garis bantu itu mengganggu.
Jadi garis bantu itu posisinya kalau misalkan posisi benda untuk susah dibuat, ya kayak semacam kalian membuat gambar tata letak kotak. Nah itu perlu garis bantu yang dimana sudut pandangnya yang dibuat itu lebih rumit. Tapi kalau misalkan bentuk-bentuk benda yang dimana kalian lihat atau misalkan istilahnya relatif kecil lah ya, itu tidak perlu garis bantu karena mungkin ya bisa disebutkan mengganggu menurut Bapak. Oke. Nah, dengan adanya garis bantu mungkin ini teori aja ya. Jadi prosesnya menggambar jadi lebih terarah dan pasti, tidak menduga-duga dan tidak ada keraguan-raguan menggoreskan garis. Nah, bisa disimpulkan berarti kalau namanya garis bantu itu hanya untuk membantu supaya lebih halus saja. Tapi ketika kalian misalnya udah tahu bentuknya posisinya di mana, garisnya harusnya kemana, itu tidak perlu garis bantu. Itu tidak perlu. Karena itu mungkin bisa disebutkan garis bantu mungkin hanya untuk pemula ya. Itu kalau untuk pemula. Tapi ya kalau misalnya kalian belum bisa itu nggak masalah menggunakan garis bantu. Itu lebih gampang ya. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana dalam menggambar bentuk. Pengamatan bentuk objek secara cermat. Nah, tadi Bapak udah bilang, kalian sebelum membuat objek gambar bentuk, itu posisinya harus dilihat dulu. Secara cermat, bentuknya seperti apa yang digunakan. Membayangkan objek yang telah tergambar di bidang gambar. Nah, jadi bermain ide kalian, apresiasi kalian, atau semacam kemampuan kalian di sini bermain. Ketika kalian sudah melihat, nah, otak akan merangkum bagian mana yang akan digambar. Jadi ketika membayangkan tersebut baru kalian tuangkan di semacam kertasnya. Oke, membuat garis pokok objek ya. Jadi bagian tingginya sebelah mana, lebarnya di sebelah mana. Jadi intinya di sini semacam hanya sebatas patokan. Oh, bentuk yang paling besar bagian mana? Kalian kasih titik aja. Oh, ini bagian ini. Oh, ini bagian ini. Jadi hanya sebatas untuk tambahan aja. Jadi supaya kalian tidak apa ya? Mungkin disebutkan supaya teratur. Supaya nggak bingung karena yang namanya proporsi benda kalau misalkan berbeda dengan aslinya itu hasilnya akan aneh. Ya, tidak enak untuk dilihat lah ya, bisa disebutkan. Nah, membuat skema bagian-bagian objek secara keseluruhan dengan garis pokok objek sebagai pembanding, perimbang proporsinya, dilakukan dengan pengamatan berulang-ulang. Nah, kalau misalkan benda tersebut yang dimana kalian lihat sudah tahu bentuknya seperti apa, ini langkah yang ini tidak perlu kalian gunakan. Mungkin ketika misalkan bagian yang tersebut kalian lupa, atau misalkan bagian yang susah untuk dibikin atau dibuat, itu boleh. Jadi kalian harus melihat lagi, oh baru digambar sedikit, melihat lagi gambar, melihat lagi bendanya, baru dibikin digambar sedikit-sedikit. Itu yang mungkin dimana bentuk-bentuk yang dimana agak susah untuk dibuat. Selanjutnya membentuk kontur atau outline. Nah, ini adalah untuk bagian yang dimana contoh misalkan benda tersebut ada garis yang semacam halus atau misalkan bentuk-bentuk yang agak kasar. Itu bisa disebutkan istilahnya harus teliti benda tersebut melihatnya. Jadi kan benda itu nggak semuanya halus. Ada yang bagian kasar, ada yang bagian yang dimana sedang, tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus. Nah, itu adalah terakhir ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk arsir. Arsir ialah goresan yang teratur dengan pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Nah, kemarin yang sebelumnya itu kan adalah kalian membuat bentuk gambar arsir. Nah, itu adalah posisi proses yang kalian
harus tahu dulu. Nah, ini adalah teorinya. Selanjutnya, nah ini adalah macam-macam arsir. Arsir searah, silang, acak, gradatif. Gradatif itu semacam zigzag lah ya, bisa disebutkan. Nah, ini ada fungsi untuk arsir. Memberikan karakter objek gambar, memberikan kesan untuk bentuk benda atau volume benda tersebut, memberikan kesan jarak dan kedalaman pada gambar. Nah, tadi bisa disebutkan perspektif ya. Perspektif itu bisa berpengaruh. Jadi intinya arsirnya itu bagian yang gelap itu misalkan posisinya dia yang tidak terkena cahaya, atau misalkan bagian yang dimana benda tersebut dalam ya, tidak datar. Untuk mengisi bidang kosong yang dimana maksudnya adalah untuk supaya terlihat lebih bagus. Nah, kalau finishing itu hanya semacam teknik dusel lah ya. Jadi bagian yang sudah diarsir sama kalian menggunakan tangan dengan dilapisi tisu lalu digosok-gosok. Nah, itu supaya finishingnya lebih halus arsirannya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi minggu sekarang. Ketika kalian ingin bertanya, silakan tanyakan di grup apa yang ingin kalian tanyakan. Untuk minggu ini sekian materinya. Kalau istilahnya untuk tugas nanti Bapak akan kasihkan langsung di grup. Ini hanya untuk penjelasannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.